Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas kritis saya dengan judul Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilu Serentak tahun 2019 di Kabupaten Pandeglang. Studi kasus di Desa Campakawarna, Kecamatan Sinar Resmi. Alasan saya memilih judul ini ialah melihat dari pemilu serentak tahun 2019 di Desa Campakawarna, Kecamatan Sinar Resmi, Kabupaten Pandeglang ini, sedikitnya partisipasi politik pemilih pemula. Mereka enggan datang ke TPS dikarenakan adanya alasan dan penghambat, serta sedikitnya pemahaman para pemilih pemula terhadap pentingnya demokrasi. Masalahnya di sini, kurangnya pemahaman pemilih pemula akan pentingnya partisipasi setiap warga negara dalam pemilu. Kebanyakan pemilih pemula ini enggan datang dikarenakan mereka beranggapan bahwa dengan memilih ataupun tidak memilih tidak akan berdampak apa-apa terhadap negaranya. Maka dari itu, mereka kebanyakan tidak memilih. Sikap acuh para pemilih pemula ini dikarenakan faktor ketidaktahuan dan lemahnya pemahaman politik dikarenakan tidak memiliki pendidikan politik atau pendidikan politik terlebih dahulu. Kejadiannya di masyarakat ini terjadi di desa peneliti, yaitu di Desa Campakawarna, Kecamatan Sinar Resmi, Kabupaten Pandeglang. Pada pemilu serentak tahun 2019 tersebut, di mana banyak para pemilih pemula tidak pulang dari rantauannya. Mereka tidak mementingkan pemilu karena menurut mereka itu sama sekali tidak akan mempengaruhi mereka. Mereka enggan pulang untuk ikut dalam partisipasi dalam pesta demokrasi di Indonesia. Regulasinya dengan pasal 16 ayat 1 dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2017, yang dimana pasal 16 ayat 1 berbunyi, sasaran pendidikan pemilih meliputi yang pertama keluarga pemilih pemula, terus pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, kaum marginal, komunitas keagamaan, relawan demokrasi, dan warga internet. Serta dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilu pada bab 1 ayat 1. Sosialisasi pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan pemilih, serta pendidikan pemilih ialah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang pemilihan. Studi review skripsi terdahulu ini yang pertama, skripsi oleh Yoga Pradana pada tahun 2016. Skripsi ini berjudul Bentuk Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Desa Sumbagiaya, Kecamatan Tabu Selatan, Kabupaten Bekasi dalam Pilpres 2014. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Yoga Pradana ialah skripsi Yoga Pradana meneliti dalam bentuk partisipasi politik pemilih pemula dan faktor-faktor pendorong terjadinya partisipasi politik pemilih pemula. Selanjutnya, skripsi oleh Irma Yanita Lubis pada tahun 2016 yang berjudul Partisipasi Politik Pemilih Pemula Siswa dan Siswi SMA Pariatna Medan dalam Pemilihan Gubernur Sumatera tahun 2018 dalam pandangan fikih siasa. Perbedaannya dengan skripsi ini ialah pada skripsi Irma Yunita meneliti partisipasi politik pemilih pemula pada SMA Pariatna Medan serta dalam pandangan fikih siasa. Selanjutnya, skripsi oleh Wahyu Rahmadani pada tahun 2010 dengan judul Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam melaksanakan pemilu tahun 2009 di Desa Puguh, Kecamatan Bojo, Kabupaten Tegal. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi peneliti ialah
Skripsi penelitian Wahyu Ramadhani menguraikan dan menganalisis bentuk-bentuk partisipasi politik pemilih pemula dalam melaksanakan pemilu tahun 2009 dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemilih pemula dalam berpartisipasi politik dalam pemilihan umum. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang pertama itu jenis penelitian. Di sini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, yang dimana penelitian ini bersifat empiris yang meneliti hukum dari perspektif eksternal. Dengan objek penelitiannya ialah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian perbandingan. Pendekatan ini digunakan oleh peneliti dalam hal permasalahan penelitian, mempermasalahkan adanya kekosongan hukum. Pendekatan perbandingan ini selalu dilakukan dengan membandingkan sistem hukum suatu negara dengan sistem hukum negara lainnya, atau antara konstitusi suatu negara dengan konstitusi negara lainnya, untuk diambil hal positif guna melengkapi kekosongan atau kekurangan suatu hukum. Selanjutnya, sumber hukum. Sumber hukum yang di sini yang pertama dari bahan hukum primer. Bahan hukum primer ini ialah pernyataan otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi pertama, undang-undang, putusan pengadilan, peraturan eksekutif atau administratif. Selanjutnya, bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder ini biasanya berupa buku, jurnal, putusan pengadilan, pendapat para ahli, atau yang lainnya. Selanjutnya, teknik pengumpulan bahan hukum. Di sini teknik pengumpulan bahan hukum ada dua, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum primer. Teknik pengumpulan bahan hukum primer ini dengan menggunakan metode yang tersusun atau teridentifikasi. Yang pertama dengan observasi, yang kedua dengan wawancara, dan dokumentasi. Di sini observasi ini dilakukan oleh peneliti langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder. Teknik ini berupa suatu teori atau ajaran pandangan informasi dan sebuah hukum atau jurnal hukum. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum. Teknik analisis bahan hukum ini bahan hukum yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis secara teknik deskriptif. Teknik deskriptif ini memaparkan apa adanya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum dalam masyarakat. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.